Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan teman-teman sekalian untuk meluangkan waktunya pada hari ini untuk diskusi terkait paten masalah monitoring hama. Jadi mungkin kita langsung saja eh, masing-masing peserta mempunyai kesempatan 5 menit untuk memaparkan patennya. Dimulai dari Laude Abdul Min Hasran. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya memaparkan paten yang saya akan bacakan pada kesempatan ini, saya akan memulai tentang bahwa di dalam paten ini kami itu membaginya jadi 3 orang, di mana paten yang akan kami bawakan ini ada sekitar 25 halaman. Jadi kami membaginya 3. Mungkin langsung saja saya akan membacakan paten pada kesempatan kali ini, yaitu dengan judul Perangkap Cahaya untuk Mengelola Serangga. Perangkap untuk mengelola serangga dapat digunakan untuk memantau atau masa menjebak hama serangga berbahaya dalam tanaman. Dan di sisi lain adalah aman untuk sebagian besar serangga nevisial, terutama parasitoid. Parasitoid ini akan membuktikan alat ini penting dari manajemen hama terpadu yang ramah lingkungan. Penemuan ini pun berhubungan dengan lampu perangkap, di mana untuk mengolah serangga itu lebih khusus untuk pemantauan atau masa menjebak hama serangga berbahaya dan aman bagi serangga yang menguntungkan. Penemuan ini dapat digunakan untuk pengolahan populasi hama serangga yang merusak tanaman. Hama serangga dari berbagai jenis tanaman dan pohon hutan, misalnya seperti gerayak, ulat berbagai jenis penggerek, ulat berbulu, roll daun, cacing dan lain-lain. Untuk manajemen hama untuk tanaman dan kebutuhan ekosistem hutan menjadi ramah lingkungan dan tidak merugikan flora dan fauna. Penggunaan pestisida kimia yang sembarangan telah mengganggu keseimbangan ekosistem. Akibatnya serangga yang bermanfaat seperti telur, larva, parasitoid, telur, larva, dan predator merupakan yang kuat serangga hama sejak lama. Maksudnya yang kuat di sini adalah kuat menyerang tanaman. Telah perlahan-lahan menghilangkan diri dari kita. Ekosistem ini adalah salah satu alasan penting bahwa populasi hama serangga meningkat jauh di atas musim ambang batas ekonomi setelah musim dan menyebabkan kerugian ekonomis untuk tanaman di bawah kondisi lapangan. Ketergantungan satu-satunya pada penerapan pestisida kimia sintesis telah menyebabkan residu pestisida di foodgrains, buah-buahan, sayuran, ikan, dan lain-lain. Untuk filosofinya, pengendalian serangga telah juga mengalami perubahan radikal dalam batasan pestisida kimiawi. Bahaya lingkungannya itu dan efek sampingnya itu merusak. Untuk meminimalkan masalah ini, penerapan ramah lingkungan terintegrasi serangga teknik pengolahan hama. Kemudian berbagai serangga perangkap dan membunuh telah berkembang dari waktu ke waktu dan sedang digunakan untuk kondisi tertentu. Di antara serangga perangkap yang berbeda itu perangkap cahaya adalah visual yang paling banyak digunakan untuk hama serangga pertanian dan telah ada dalam program pengawasan dan pemantauan. Lampu perangkap ini telah berkembang cepat dari awal yang sederhana. Sebuah bola lampu listrik atau lampu minyak perangkap
Lampu biasa terdiri dari bola lampu listrik sebagai antraktan corong untuk mengarahkan serangga terpikat ke dalam wadah atau tas yang dibuat di dalam serangga tersebut. Kemudian untuk lebih jelasnya mungkin di paten ini akan dijelaskan oleh Sri Haryati. Terima kasih. Baik, salah satu tujuan dari paten yang saya bawakan ini yaitu untuk menjaga serangga yang menguntungkan demi menekan populasi hama atau serangga yang merusak tanaman. Dalam perwujudan paten ini, perangkap cahaya mengelola serangga dalam sumber cahaya sebagai atraktan, corong di bawah Mungkin jaringan ya, istri terganggu. seperti ngengat, alat buah, kumbang, hopper, tawon, dan sejenisnya. Serangga akan jatuh ke dalam corong di bawahnya dan terjebak dalam ruang perangkap. Serangga dikumpulkan dalam ruang penyaringan yang sesuai dengan jenis dan ukuran serangga. Ukuran pori ruang mengumpulkan serangga dapat disesuaikan dengan ukuran serangga hama yang akan kita perangkap. Lampu perangkap tersebut dapat dipasang pada tanaman atau pada pohon-pohon di sekitar tanaman. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Safar. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan masih dari paten pertama, yaitu mengenai uraian penemuan dari paten ini. Mengacu pada gambar pertama atau pada gambar bagian awal paten, perangkap cahaya ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sumber cahaya sebagai antraktan, 2 atap pelindung, dan 3 corong untuk mengarahkan serangga yang dibujuk terus dikumpul dalam ruang serangga. Untuk bagian atap sendiri mengakomodasi sumber cahaya, di mana sumber cahaya berisi timer dan ketentuan untuk memiliki kabel listrik untuk mendapatkan pasokan arus listrik. Sumber corong terdiri dari bafel. Bafel ini menopang atap pelindung. Di bagian atas, atap pelindung berisi struktur yang berbentuk kait yang diperlukan untuk memasang seluruh unit di tanaman ladang. Akhir pengiriman corong mengakomodasi serangga, mengumpulkan chamber, memiliki tubuh lebih setengah berpori dan melingkar. Dalam bentuk ruang, pengumpul serangga juga berisi penutup. Ruang pengumpul serangga menampung struktur yang lebih disukai, yang dalam bentuk memiliki rata-rata pori di dalamnya. Lengkungan struktur ini sebaiknya tetap berada di dalam ruang pengumpul serangga dan memiliki ketentuan untuk menampung bola. Di dekat bagian atas dan di bawahnya, di dalam ruang pengumpul serangga untuk memudahkan rotasi. Ini diperlukan untuk menyesuaikan ukuran pori-pori serangga dalam mengumpulkan serangga dalam ruang serangga sesuai kebutuhan spesifik. Lengkung struktur ini mengakomodasi regulator yang membantu mengatur rotasi di dalam ruang pengumpulan serangga. Celah disediakan di dinding serangga. Celah disediakan di dinding ruang serangga mengumpulkan untuk memasukkan regulator. Regulator terdiri dari indikator yang ditandai dengan mengumpulkan serangga dalam ruang serangga untuk memutar dari struktur yang melengkung dengan cara presisi yang pasti. Corong di bagian belakang untuk mengakomodasi kerangka yang mendukung pelindung yang meliputi ruang serangga yang dikumpulkan dari semua pihak kecuali bagian bawah. Pada bagian bawah,
Struktur berongga mengakomodasi bentuk yang memfasilitasi perluasan perlindung. Perangkap cahaya untuk mengolah serangga dapat diinstal di tanaman bidang atau digantung. Pada ketinggian tertentu, lampu perangkap dapat disimpan sesuai ketinggian yang diperlukan tanaman. Perangkap cahaya untuk mengolah serangga dapat digunakan untuk pengambilan sampel tujuan, serangga pemantauan, masa menyebab serangga, dan lain-lain di tanaman. Bidang cahaya perangkap mulai menarik serangga temuan yang menanggapi sumber cahaya seperti ngengat, lalat, kumbang, hopper, tawon, dan lain-lain ke arah itu. Serangga ini jauh dicorong terus di bawahnya dan terjebak ke dalam pengumpulan serangga. Dalam pengaruh sumber cahaya yang telah disediakan di dalam pelindung, sarana berpori serangga mengumpulkan dan memfasilitasi ruang perbanyakan dan kadar serangga di dalam kategori yang berbeda. Sesuai kebutuhan, ukuran pori-pori dari pengumpulan serangga dapat diatur, yaitu dapat membuka atau menutup, meningkatkan atau menurunkan ukuran pori-pori dengan bantuan regulator. Regulator mengatur rotasi struktur melengkung dalam ruang pengumpulan serangga yang pada gilirannya mengatur pembukaan penutupan atau peningkatan penurunan ukuran pori-pori pengumpulan serangga. Tergantung pada ukuran serangga hama yang ditargetkan tanaman. Pori-pori yang diinginkan ukuran di ruang serangga dapat dipertahankan dengan bantuan regulator. Perangkap cahaya dapat digunakan selama periode pertumbuhan tanaman yang berbeda atau selama periode yang berbeda dalam 1 tahun untuk menjebak serangga berbahaya. Ini akan membuktikan alat penting dari strategi manajemen ramah lingkungan terintegrasi hama terhadap hama tanaman, sehingga tanaman akan aman dari serangan hama. Sekian, terima kasih. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu saya sendiri. Bismillah. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan masalah perangkap serangga atau format dispersion or monitoring. Di sini ada beberapa penjelasan terkait di mana serangga yang tertarik terhadap lampu. Maksudnya dalam pertanian, salah satu faktor pembatas untuk semua produk ini satu-satunya adalah memproduksi metode kontrol untuk pengalih perhatian, di mana bahan-bahan yang biasa digunakan ini berasal dari dispenser untuk menarik serangga jantan yang melalui berbagai mekanisme, mungkin untuk sementara atau bisa dihapus dari populasinya. Selain itu, metode gangguan seperti ini adalah solusi yang tidak memadai untuk memproduksi berbagai alat untuk hama serangga dalam pertanian. Penelitian ini telah masuk untuk menggabungkan gangguan dan insektisida untuk menciptakan sistem kontrol yang disebut sebagai menarik dan membunuh, sehingga dalam pembuatan perangkapnya ini dibentuk seperti kubus, seperti yang kita lihat ini, seperti ini. Ini masing-masing dibuat lubang dengan diameter 1,6
pada masing-masing dimensi sisi. Seperti ini. Terus ada beberapa modifikasi yang dapat dilakukan untuk membuat hal yang serupa tetapi model yang berbeda. Bisa diaplikasikan nanti pada saat di lapangan atau pada saat diskusi. Kemudian pada eksperimen lapangan ini, dalam eksperimen lapangan ini dibuat kandangnya itu 16 dalam lapangan yang besar yang dibangun di kebun yang ditinggalkan. Kemudian masing-masing itu dengan lebar 20 meter, dengan panjang juga 20 meter dan tinggi 5 meter. Setiap kandang ditutup 12 pohon. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Saudara Kontu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin saya akan melanjutkan. Aduh, sabar suara. Dalam eksperimen lapangan lebih lanjut menggunakan eksperimental pengatur kandang, dijelaskan tepat di atas 36 buah oriental ngengat jantan dilepaskan secara merata ke masing-masing dari 4 kandang. Di masing-masing dari 4 kandang ini ditempatkan 3 perangkap sebelumnya terpisah secara merata. Di masing-masing dari 2 kandang yang tersisa adalah menempatkan 3 perangkap serangga sesuai dengan penemuan saat ini. Terpisah secara merata perangkap inventif untuk seperti ini. Dengan persegi pembukaan diameter itu 0, meter yang disediakan di setiap dinding. Semua tertutup baik sekarang penemuan dan perangkap ini sebelumnya. Dalam studi komparatif yang masih lebih lanjut antara perangkap serangga sesuai dengan penemuan dan biasa saat ini perangkap serangga yang tersedia secara komersial yaitu jaringan naik di atas. Oke, ada gangguan jaringan sedikit. Oke. Perangkap komersial itu yaitu perangkap penentuan tris per ton dan setara generik. Setiap replikasi terdiri dari perangkap serangga tunggal. Penemuan saat ini 1 ditempatkan di trace setidaknya 10 meter terpisah. Setiap perangkap serangga dimuat dengan jumlah kurang lebih dari atrakan sekali selama setiap minggu. Penelitian individu perangkap diputar dalam replikasi untuk meminimalkan efek penempatan perangkap pada hasil eksperimental. Spesies yang ditargetkan untuk penelitian ini adalah beri anggur ngengat untuk ladang anggur dan cacing buah dan screen cacing buah beri untuk ladang blueberry. Oke, hasil lagi. Tadi naikkan lagi. Baik, sekedar tambahan dari saya.
Kalau menurut pemahaman saya di Macet-macet. sini, untuk modifikasi alat selanjutnya kayaknya bisa kita menggunakan dari bahan kaleng yang dilumuri oli, kemudian dipasang, dibuatkan semacam lampu di atas, karena biasanya serangga hama ini datangnya pada malam hari untuk beraktivitas. Jadi mungkin kita bisa membuatkan oli, melumuri oli pada kaleng tersebut, kemudian kita gantung pada berbagai jenis tanaman. Misalkan nanti kalau kita untuk pengamatan alat, kita bisa simpan mungkin di berbagai jenis tanaman, misalnya tanaman tomat, kemudian cabai, terus kita simpan lagi di areal padi. Jadi kita simpankan lampu juga untuk menarik perhatian serangga itu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan kepada peserta berikutnya. Silakan. Siapa? Baik, terima kasih yang telah diberikan kesempatan. Baik, saya akan bawakan tentang serangga terbang dari penemuan. Dalam perwujudan paten ini, perangkap serangga terbang sangat terkenal dan telah ada selama bertahun-tahun. Misalnya, perangkap serangga terbang yang diungkapkan dalam paten US. Paten lebih baru tentang tabel vakum listrik atau portable untuk mengakhiri dan membuang tiang. Selanjutnya, perangkap serangga terbang sesuai dengan perwujudan kedua dari penemuan ini secara elektrik atau baterai sangat efisien untuk digunakan dan mampu menangkap dan membunuh serangga dan volume yang relatif besar dengan jumlah listrik yang relatif rendah. Intinya, serangga yang berbaring secara manual menggunakan badan silinder atau berongga yang memanjang termasuk dua ujung yang umumnya tertutup dan lubang terkecil di tengah di sebelah ujungnya yang tertutup. Perangkap yang vakum termaksud bagian kipas 3 kWs yang memiliki garis dan ujung kedua yang berlawanan dari badan silinder berlubang memanjang. Bagian perangkap terbentuk upmel yang memiliki bukan senail yang bersebelahan dan dalam komunikasi dengan ujung kecil di ujung yang umumnya tertutup. Sementara penemuan telah dijelaskan sehubung dengan perwujudan yang disukai yang dijelaskan oleh paten AS atau Amerika Serikat. Baik, terima kasih. Baik, saya akan moderator. Selanjutnya, Saudara Sugiartono, silakan. Ya, selanjutnya masih berkaitan dengan perangkap serangga. Di mana perangkap ini sendiri bertujuan untuk menjebak serangga berupa lalat buah atau serangga-serangga hama lainnya. Di mana perangkap ini mengumpan serangga untuk masuk. Sehingga ketika serangga masuk itu tidak memiliki jalan keluar. Sehingga mereka tidak dapat keluar. Kemudian berdasarkan daripada rangkaian terdiri dari logam yang ujungnya beralur-alur dan ujung bawahnya membentuk sebuah ruangan yang membentuk daripada rangkaian perangkap ini sendiri. Kemudian bagian tengah dari rangkaian berfungsi untuk menerima fluoritas dan sebagai ruang jebakan yang berisi cairan yang beracun, sehingga serangga yang masuk itu akan mati oleh racun itu. Serta di sana juga dapat diletakkan lampu sebagai sumber energi panas dan sebagai sumber penarik daripada serangga tersebut. Kemudian bagian tepi luar berbatasan dengan bagian bawah daripada celah-celah
dan telah disediakan serangkaian runcingan pada bagian ruangan. Kemudian pada bagian ruangan ini dapat difungsikan juga sebagai, seperti saya katakan tadi, sebagai tempat meletakkannya gas-gas beracun atau cairan yang beracun, dan dapat juga dibuat di bagian bawah yang dapat dipindahkan atau dapat dibongkar saat pembersihan atau penggantian cairan. Kemudian lampunya sendiri dapat dibuat dari jenis lampu yang sesuai dengan keinginan kita, atau misalnya dapat kita gunakan lampu minyak atau lampu listrik. Bahkan juga dapat kita lakukan perpaduan. Kemudian lampu tersebut biasanya dia cocok diletakkan di bagian tengah-tengah daripada rangkaian, sehingga dia menghasilkan cahaya dan energi panas yang stabil dan dapat terlihat dari sisi-sisi perangkap tersebut. Dan cahaya yang baik, agar cahayanya begitu baik, nampak baik kelihatan, dia diletakkan di bagian atas daripada rangkaian, tepatnya di tengah-tengah bagian atasnya. Jadi dia kayak menggantung begitu, kayak balon yang menggantung di bagian atap atau di plafon. Kemudian di bagian ujungnya dipasangkan corong sebagai jalan masuknya serangga ke ruangan utama dari perangkap tersebut, di mana di ruang utama ini sudah ada gas beracun atau cairan yang beracun di dalamnya. Sehingga ketika serangga masuk, dia tidak menemukan jalan keluar dan dia akan mati oleh racun tersebut. Atau bahkan dia mati karena suhu panas yang ada di dalam ruangan tersebut. Ya, demikian paparan daripada paten yang telah saya baca. Baik. Selanjutnya Saudari Apri dan Ayu Safira Toga. Baik, terima kasih atas Silakan. kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan paten Amerika Serikat US 6493986B1. Saya akan menyampaikan deskripsi singkat gambaran mengenai perangkat ringan untuk serangga. Mohon kepada host untuk menampilkan gambar yang telah saya kirim. Tunggu ya. Ya, baik. Saya lihat. Tunggu dia kembali. Oke, pada gambar baik dapat dilihat pada gambar pertama ini adalah pandangan perspektif perwujudan pertama perangkat serangga yang menunjukkan asosiasi kooperatif sumber cahaya, rumahan, perumahan efektif, dan perumahan imobilitas serta sarana pemasangan. Selanjutnya dapat dilihat pada page 2, yaitu elevasi sisi atau penampakan melintas dari perangkat serangga yang ditunjukkan pada gambar pertama. Lanjut ke gambar ketiga. Di sini terlihat pada gambar
perspektif tampilan skema perangkap serangga dan tampilan cahaya terkait. Selanjutnya pada page 4 itu dapat dilihat tampilan skema yang mengilustrasikan dua zona iluminasi untuk perwujudan perangkap serangga berukuran besar yang pertama. Kemudian pada page 5 itu merupakan tampilan skema yang mengilustrasikan dua zona iluminasi untuk perwujudan perangkap serangga berukuran sedang yang kedua. Selanjutnya, page 6 yaitu menampilkan skematis yang mengilustrasikan dua zona iluminasi untuk yang ketiga, perwujudan perangkap serangga berukuran kecil. Kemudian, page 7 adalah pandangan perspektif perwujudan keempat dari perangkap serangga dari penemuan ini. Yang gambar 8 itu perangkap kelimanya, kemudian untuk gambar ke-9 Adin, gambar ke-9 itu perangkap kelima dan 10 perangkat ke-9 tadi perwujudan ke-6 dari perangkap serangga yang penemuan ini. Kemudian pada gambar ke-10 perspektif dari perwujudan ke-7 dari perangkap serangga ini. Selanjutnya dalam gambar 11 itu penampakan perspektif perwujudan ke-8 dari perangkap penemuan serangga ini. Gambar ke-12 perwujudan ke-9 perangkap serangga, kemudian yang ke-13 perwujudan ke-10 perangkap dari penemuan ini. Selanjutnya perwujudan ke-11 itu 14 dan 15 itu perwujudan ke-11 dan ke-12. Untuk yang gambar ke-16 adalah foto perwujudan kedua perangkap serangga yang menggambarkan zona iluminasi yang dihasilkan oleh perangkap serangga dari penemuan ini. Selanjutnya, page 17 adalah pandangan penampakan dari perwujudan ke-6 diambil sepanjang garis 17 sampai 17 dari gambar ke-9. Kemudian, page 18 adalah pandangan penampakan dari perwujudan ke-11 diambil sepanjang garis 18 sampai 18. Selanjutnya, page 19 adalah tampak samping dari perwujudan ke-13 perangkap serangga dari penemuan ini. Untuk gambar ke-20 adalah gambar perspektif perwujudan ke-13 dari perangkap serangga. Sedangkan untuk gambar 21 yaitu skema cross selection dari perwujudan ke-14 dari perangkap serangga. Selanjutnya gambar 22 yaitu skema penampakan melintang dari perwujudan ke-15 dari perangkap serangga. Gambar ke-23 yaitu penampakan melintang dari perwujudan ke-16 dari perangkap serangga. Selanjutnya gambar terakhir itu yaitu skema penampakan melintang dari perwujudan ke-17 dari perangkap serangga. Ya, itu saja mungkin deskripsi singkat mengenai gambar dari perangkap yang kami bawakan. Selanjutnya dibawakan oleh Ayu Sapira Toga. Sekian dan terima kasih. Silakan Ayu Sapira Toga. Lanjut.
Pusing saya. Ayu, silakan. Oh iya, oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari rinci embodiment yang diutamakan pada gambar 1 dan 2. Pada gambar 1 dan 2, di sini perangkap serangga terdiri dari selubung yang ditujukan pada nomor 11, di mana secara operasi dipasang pada sumber cahaya yang ditujukan pada nomor 12 pada gambar, kemudian permukaan imobilisasi serangga dan sarana pemasangan. Dalam perwujudan, di sini perangkap serangga dipasang pada permukaan yang datar, vertikal, seperti yang ditunjukkan pada nomor 20 pada gambar. Jadi, di sini dindingnya itu ditutup oleh perangkap serangga. Rumah perangkap serangganya itu memiliki sepasang dinding yang berlawanan, sehingga di antaranya merupakan dinding depan, dinding rumah yang ditujukan nomor 25 dan 26, yang memiliki lubang yang relatif kecil, sehingga di dalamnya tidak terlalu terlihat mungkin pada gambar. Oke. Jadi di situ ada cahaya dari sumber cahaya yang ditujukan nomor 16. Di situ cahayanya akan memancar dan memantul langsung dari lubang yang ditunjukkan pada nomor 27. Di situ cahayanya akan menghadap ke atas dari perangkap, sehingga ruang umumnya yang ada di atas trek tadi ke permukaan dinding dan permukaan langit-langit ada pada gambar yang satu, mungkin teman-teman bisa lihat. Oke, jadi di sini jika trap 5 tadi dipasang pada permukaan vertikal seperti dinding, trap 5 tadi dapat dipasang pada ketinggian apapun. Kemudian perangkap 5 tadi dari penemuan ini dipasang di lokasi yang berada pada atas permukaan, tergantung pada bagaimana kebutuhan kita menggunakan alat tersebut. Jadi sumber cahaya tadi yang ditujukan pada nomor 16 di situ berguna dalam perangkap alat 5, penemuan di mana penemuan ini terdiri dari sumber sinar UV atau ultraviolet yang biasanya berupa sumber cahaya pijar atau fluoresen yang digerakkan secara elektrik. Jadi dia itu bisa memancarkan spektrum cahaya gelombang yang luas. Tetapi ini utamanya dioptimalkan untuk memancarkan sinar UV saja. Kemudian di sini untuk tujuan penemuan alat ini awalnya sinar UV-nya itu terdiri dari radiasi S, di mana panjang gelombangnya itu sudah ditemukan khusus untuk menarik spesies serangga yang terbang. Jadi itu antara sekitar 4.000 ampere atau 400 ampere, di mana sumber cahayanya itu yang biasanya disediakan antara 0,5 sampai 100 watt keluaran cahaya yang lebih disukai. Jadi itu cahayanya juga berpengaruh pada serangga yang akan kita jadikan subjek untuk alat tersebut. Kemudian jadi di situ sumber cahaya yang kita gunakan tadi itu dia harus optimal, harus cocok yang digunakan untuk zona penerangan tadi, di mana dia itu efektif untuk menarik serangga tergantung pada ukuran dan konfigurasi rumah perangkap atau permukaan reflektif, watt sumber iluminasi, dan sejauh mana cahaya tersebut kita fokuskan pada permukaan proyeksi. Oke, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.